Bisnis. Saya Putri Lydia Fitrisia, NIM 1908-1020-1145 akan menjelaskan tentang usaha yang dilarang. Di sini, usaha yang dilarang kami akan menjelaskan tentang 3 macam, yaitu illegal mining, illegal lodging, dan illegal fishing. Di sini saya akan menjelaskan tentang illegal mining. Nah, illegal mining atau pertambangan tanpa izin adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau perusahaan yang mana dalam operasinya itu tidak sesuai dengan izin pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, tapi legal atau ilegal suatu penambangan itu tidak hanya dikategorikan pada ada tidaknya izin, karena yang berizin pun juga berpotensi untuk melakukan illegal mining, seperti mereka melakukan penambangan dengan cara melanggar regulasi kehutanan dan lingkungan hidup dengan cara menambang di hutan lindung yang mana hal tersebut dapat merusak lingkungan. Nah, apa sih dampak negatif dari illegal mining? Yang pertama, dampak negatif dari illegal mining yaitu di dampak ekonomi. Illegal mining kan kita mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, mendistribusikan dan menjualnya itu kan secara ilegal, yang mana hal tersebut pasti bisa terhindar dari pajak. Padahal pajak adalah sumber terbesar APBN negara. Jadi jika kita melakukan illegal mining, maka negara bisa merugi. Yang kedua, kalau kita melakukan illegal mining, yang mana kita menjualnya juga secara ilegal, dan ketika kita menjualnya, pasti harga tersebut lebih rendah daripada harga pasar, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan merusaknya harga pasaran. Kemudian yang kedua, ada dampak lingkungan. Jadi illegal mining ini dampak terhadap lingkungan yaitu bisa menurunkan kualitas lingkungan. Tanah itu bakal kehilangan unsur hara dan mineralnya akibat illegal mining. Yang kedua, dapat mencemari lingkungan karena illegal mining itu bisa mencemari air dan tanah akibat bahan kimia yang digunakan dalam illegal mining. Yang ketiga, bisa menyebabkan longsor dan banjir. Illegal mining itu kan kita melakukannya secara ilegal dan kita hanya asal-asalan aja waktu menambang, sehingga struktur tanah menjadi labil sehingga dapat terjadi longsor. Kemudian illegal mining juga berdampak terhadap mengurangi populasi dan habitat satwa. Kemudian yang ketiga, ada dampak sosial dari illegal mining. Dampak sosialnya yaitu kerusakan lingkungan akibat illegal mining itu bisa menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar, yang mana mata pencahariannya itu bergantung pada sumber daya di sekitarnya, misalnya seperti petani. Apabila illegal mining dilakukan, maka hal tersebut bisa mencemari tanah dari persawahan petani tersebut, sehingga petani tersebut bisa merugi karena mungkin hasil panennya tidak jadi atau tanahnya menjadi rusak sehingga mereka kehilangan mata pencahariannya. Nah, contoh kasus dari illegal mining ini banyak sekali ada di Indonesia. Salah satunya itu ada illegal mining yang banyak terjadi di Kalimantan, contohnya di Desa Geragu, Pulau Malan. Dan dasar hukum dari illegal mining yaitu UU nomor 4 tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara, yang mana bunyinya adalah tiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nanda Unjila Aulia akan menjelaskan tentang illegal logging. Illegal logging adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan berupa kayu, namun kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang salah dan melanggar undang-undang, serta berpotensi untuk merusak hutan yang ada. Kategori dari illegal logging ini menurut undang-undang yaitu suatu penjajahan terhadap hutan secara ilegal atau tidak sah, melakukan penambangan hutan dan merusak hutan seperti membakar hutan untuk pembukaan lahan pertanian. Pada dasarnya, kejahatan illegal logging ini jika dikaitkan pada unsur-unsur tindak pidana umum yang ada di KUHP dapat dikategorikan ke dalam 6 kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan pengerusakan.
Dalam KUHP pasal 406 sampai pasal 412 hanya mengatakan pengerusakan ini berarti merusak barang yang milik orang lain. Yang kedua yaitu kejahatan berupa pencurian. Pencurian ini dikatakan jika memenuhi salah satu dari keempat unsur berikut. Yang pertama adalah kegiatan pengambilan. Mengambil ini artinya mengambil barang yang bukan miliknya. Yang kedua adalah suatu barang, bermaksud suatu barang berupa kayu yang pada saat diambil itu bukanlah kekuasaan dari sang pelaku. Yang ketiga adalah sebagian atau seluruh hak miliknya itu adalah milik orang lain. Unsur keempat adalah dengan maksud melanggar hukum. Selanjutnya, kejahatan yang ketiga adalah penyelundupan. Penyelundupan adalah kegiatan pencurian lalu memindahkan barang tersebut ke tempat yang lain tanpa mengikuti prosedur pendistribusian yang berlaku. Kejahatan yang keempat adalah pemalsuan. Pemalsuan ini berupa pembuatan surat yang menyerupai isinya atau tidak semestinya dilakukan, yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli. Yang kelima adalah penggelapan. Penggelapan adalah penyembunyian kayu dari sang pemilik yang tujuannya itu untuk mengambil keuntungan dari kayu tersebut untuk diambil hak miliknya atau dikuasai. Yang keenam adalah penadahan. Penadahan adalah kegiatan persekongkolan yang untuk mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang sudah tahu bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Selanjutnya, dasar hukum dari illegal logging adalah pada pasal 50 ayat 2 nomor Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 yang berbunyi, yang dimaksud kerusakan adalah perubahan fisik atau perubahan sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pada undang-undang ini nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan pada pasal 50 dan diatur tindak pidananya pada pasal 78. Sanksi dari pelanggaran illegal logging ini dibagi menjadi dua sanksi. Yang pertama yaitu sanksi pidana, yaitu berupa penjara, denda atau pengambilan dari perampas dan tambahan perampasan. Penjaranya itu sekitar 6 bulan paling lama 8 tahun. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu berupa denda, pencabutan lisensi atau pemberhentian kegiatan serta pengurangan area. Saya Norman Widi Surbakti, NIM 1908 1020 1150. Saya di sini akan menjelaskan illegal fishing. Illegal fishing berasal dari kata ilegal yang berarti tidak resmi, dan fishing adalah kegiatan perikanan. Dapat disimpulkan adalah illegal fishing adalah penangkapan sumber daya laut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Selain itu, dapat dikatakan illegal fishing jika dalam proses penangkapan ikan dilakukan dengan alat atau bahan tangkap yang dapat merusak biota laut. Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing tahun 2001, yang dianggap sebagai tindakan illegal fishing adalah kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera atau negara yang menjadi anggota dari suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan olah konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, di mana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggota. Yang ketiga,
kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut. Yang keempat, kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkapan ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara-negara tetangga. Selain kategori berdasarkan International Plan of Action Driven Deter and Eliminate IUU Fishing tahun 2001, ada beberapa juga kategori lain kapal bendera Indonesia yang disebut melakukan illegal logging, yaitu kapal penangkapan tidak dilengkapi oleh surat izin penangkapan ikan. Yang kedua, kapal penangkapan ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan surat izin kapal pengangkutan ikan. Yang ketiga, jalur dan daerah penangkapan ikan tidak sesuai dengan surat izin. Yang keempat, penggunaan bahan atau alat ikan berbahaya untuk biota laut. Yang kelima, pemalsuan surat izin penangkapan ikan. Yang keenam, manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal. Ketujuh, nama kapal, ukuran kapal, alat tangkap atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin. Yang kedelapan, kapal beroperasi tanpa surat persetujuan berlayar. Yang kesembilan, tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkapan ikan dan kapal penangkapan ikan yang ditentukan, antara lain Transshipment VMS. Yang ke-10, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin. Yang ke-11, penangkapan ikan kapal mengangkut ikan, hasil tangkapan langsung keluar. Kapal pengangkut ikan hasil tangkapannya langsung dikirim ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang telah ditentukan. Yang ke-12, kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap dan mengangkut ikan di wilayah jurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara tersebut. Dasar hukum illegal fishing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Kasus ini sering terjadi di perairan Natuna, di mana perairan tersebut adalah batas utara laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga lainnya, dan perairan tersebut jauh dari pangkalan tentara, sehingga perairan tersebut menjadi tempat favorit ilegal. Saya akan membahas kejahatan bisnis selanjutnya, yaitu human trafficking, atau yang biasa dikenal dengan perdagangan manusia. Kejahatan bisnis ini berkaitan dengan pelanggaran HAM, seperti mendapat kehidupan yang layak dan sejahtera. Kejahatan ini telah memperlakukan manusia selayaknya barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Faktor utama terjadinya human trafficking adalah kemiskinan, meledaknya jumlah penduduk, dan sistem sosial yang patriarki. Human trafficking sekarang sudah menjadi masalah serius yang harus mendapat perhatian dari semua pihak, terlebih aparat penegak hukumnya. Mengingat semakin maraknya kasus perdagangan manusia ini dengan berbagai modus operandi, seperti yang dijanjikan pekerjaan yang baik, diiming-imingi kehidupan yang layak, yang pada akhirnya sebenarnya hanya sebuah kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, penjeratan utang, dan sebagainya. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, serta kalangan menengah ke bawah, yang dimana faktor ekonomi itu menjadi peran penting mengapa terjadinya human trafficking. Adapun dasar hukum human trafficking yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang human trafficking, dan ketentuan khusus Undang-Undang Hukum Trafficking tersebut juga terdapat di pasal 297 KUHP dan pasal 324 KUHP. Adapun bagi mereka yang melakukan perdagangan manusia ini dapat dipidana berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pencekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta
dan paling banyak 600 juta rupiah. Dan contoh kasus dari human trafficking ini adalah seperti perekrutan tenaga kerja ilegal, jual beli bayi atau bahkan organ manusia, dan prostitusi. Saya Kenny Gita Cahyani, NIM 1908-1020-1173. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kejahatan bisnis. Salah satunya yaitu pembajakan. Nah, pembajakan yang dimaksud di sini yaitu pembajakan perangkat lunak atau software berupa penyalinan atau penyebaran secara tidak sah mengenai perangkat lunak yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, contoh kasusnya yaitu pendistribusian dokumen yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Nah, dasar hukum dari pembajakan ini yang pertama yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 30. Yang kedua yaitu Pasal 30 Undang-Undang ITE Tahun 2008. Yang ketiga yaitu Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008. Dan yang terakhir Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008. Nah, sekian penjelasan dari saya dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Fitri Abijayanti, NIM 1908-1020-1164. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari kejahatan bisnis yang melanggar hukum, yakni adalah cybercrime. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga pengertian dari cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Nah, jenis-jenisnya pelanggaran itu beragam, seperti spamming, phishing, dan lain sebagainya. Cybercrime dapat berupa penyadapan dan penyalahgunaan informasi atau data yang berbentuk elektronik maupun yang ditransfer secara elektronik, pencurian data elektronik, dan pornografi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum cybercrime di Indonesia. Tentunya sudah menjadi perhatian di Indonesia bagi pelaku dari cybercrime akan dihukum sesuai dengan pasal yang sudah tertera, yakni pasal 27 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2009, pasal 27 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2009, dan pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2009, serta yang terakhir adalah UU nomor 11 tahun 2008. Tentunya masih banyak lagi, tapi itu adalah ketiga pasal yang sangat jelas untuk mengatur cybercrime di Indonesia. Nah, untuk contoh kasusnya ada beberapa, yakni yang pertama pencurian data melalui teknik phishing. Kemudian yang kedua judi online. Yang ketiga adalah membuat berita palsu atau hoax. Saya Galuh Dewandaru Al-Amanas, NIM 1908-1020-1154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan bisnis, yaitu white collar crime atau yang kerap disebut sebagai kejahatan kerah putih. Nah, white collar crime sendiri merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan yang sah. Biasanya kejahatan ini dilakukan di pemerintahan maupun di suatu korporasi. Salah satu bentuknya yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kejahatan ini, white collar crime ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dan ia memanfaatkan jabatannya itu untuk melakukan suatu kejahatan. Ada 3 upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan white collar crime, yaitu yang pertama, kerjasama menyeluruh dari semua subsistem hukum, yaitu masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. 2. Meningkatkan kesadaran dari pribadi manusia itu sendiri, baik melalui etika dan agama. 3. Memberikan kewenangan khusus pada lembaga penegakan korupsi sebagai lembaga khusus di Indonesia. Adapun sumber bahan hukum mengenai white collar crime itu contohnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal 24
8D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu contoh kasus mengenai white collar crime ini dapat dicontohkan seperti kasus kasus Lapindo, yaitu PT Lapindo Brantas berencana membuka sumur bor lagi di daerah Sidoarjo yang letaknya tidak jauh dari semburan yang diakibatkan oleh korporasi ini. Meski penggantian rugi atas kejadian sebelumnya tidak juga tuntas, Lapindo mempunyai modal untuk membuka sumber bor lagi. Sebuah ironi yang menyatakan bahwa keuntungan ekonomi di atas rasa kemanusiaan. Kejahatan korporasi yang dilakukan Lapindo bukan hanya itu. Korporasi ini bahkan berusaha cuci tangan dengan mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan bahwa kasus lumpur Lapindo merupakan murni bencana alam melalui jalur politik birokrasi. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka Lapindo bebas dari ganti rugi. Ganti rugi justru dibebankan kepada negara. Langkah korporasi ini akhirnya kandas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 PUU 10/2012. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBN P 2012 yang menjadi dasar pemberian dana APBN untuk penanggulangan kasus Lapindo yang diajukan oleh Tiuk Sukiyadi, Ali Akbar Azhar, dan Legend TNI Marinir Pon Soeharto. Nama saya Barkatin Fili Ramdania, NIM 190810201180. Di sini saya akan membahas tentang penipuan. Penipuan adalah suatu kegiatan kebohongan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri tetapi merugikan pihak orang lain. Penipuan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Pada zaman sekarang, penipuan dan investasi semakin marak terjadi. Antara lain modus dengan menggunakan nama pihak orang lain untuk melakukan penipuan. Faktor-faktor yang menyebabkan penipuan dan investasi di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah sehingga banyak masyarakat yang mudah percaya dengan penipuan. Yang kedua yaitu persaingan yang tinggi. Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat karena suatu perusahaan ingin menjatuhkan perusahaan yang lain karena merasa perusahaan tersebut memproduksi lebih baik daripada perusahaannya. Yang kedua yaitu kurangnya tegas aparat hukum. Contoh penipuan di Indonesia salah satunya yaitu PT Gratasi Anak Negeri pada tahun 2012. Perusahaan tersebut menipu masyarakat untuk menjadi investor dengan syarat mentransfer 10 juta dan akan memperoleh keuntungan sebesar 10% setiap minggunya selama setahun. Investor juga dijanjikan akan mendapat bonus tambahan jika mengajak orang lain untuk bergabung. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak pihak yang tertipu. Di sisi lain, pemerintah kurang tegas dalam mengawasi kegiatan bisnis perusahaan sehingga banyak kasus-kasus. Akibat yang diperoleh perusahaan tersebut setelah melakukan penipuan antara lain, yang pertama, citra perusahaan akan menjadi buruk. 2. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan semakin menurun. Yang ketiga, menurunnya reputasi perusahaan. Dasar hukum penipuan pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tibu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.